Saudara-saudara, selamat jumpa. Kali ini saya ingin membicarakan persiapan memasuki tahun 2021. Sekarang kita berada pada bulan Desember dan tidak lama lagi kita akan memasuki 2021. Apakah kita siap memasukinya? Saya ajak saudara-saudara untuk mempersiapkan diri, yaitu apa yang kita bawa menjadi bekal dalam kita memasuki tahun yang baru itu. Dan sebaliknya, apa yang harus kita tinggalkan jangan dibawa, karena akan menjadi beban, supaya perjalanan kita lancar untuk mencapai tujuan hidup, yaitu memuliakan Tuhan. Mengapa memuliakan Tuhan? Tujuannya hidup karena kita adalah ciptaan Tuhan. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus telah datang, mau mati disalibkan, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat buat kita dalam hidup yang kekal. Karena itu tujuan kita memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Itulah yang kita bicarakan. Tapi sebelum saya membacakan beberapa ayat Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon firman Tuhan dapat kami dengarkan dengan baik, menyimpan dalam hati, dan Tuhan memberi kekuatan untuk kami melaksanakannya, khususnya sepanjang tahun 2021 yang akan kami masuki, tapi juga untuk seluruh kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, apa yang menjadi bekal buat kita, yang kita harus bawa sepanjang perjalanan tahun yang akan kita masuki itu, yaitu kasih. Saya akan bacakan sebuah ayat dari 1 Korintus pasal 16. Pasal 16, 1 Korintus ayat 14. Sebuah ayatnya agak panjang, dan nanti saya bacakan bagian yang terakhir. 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Seluruh ayatnya mulai dari 13. Berjaga-jagalah, berilah dengan teguh, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap beranilah dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, bagian terakhir ini, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukan segala pekerjaanmu artinya hidup kita sehari-hari. Hidup kita sehari-hari dalam kasih. Lalu, yang kedua, saudara-saudara, apakah yang harus kita tinggalkan yang mengganggu sekali? Yaitu, saya akan bacakan dari surat Titus pasal 3, juga ayat 3, ayat yang panjang, dan nanti saya bacakan bagian yang terakhir. Karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan
hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Yang terakhir, saling membenci. Inilah yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita bawa masuk dalam tahun yang baru. Yang kita bawa masuk dalam tahun yang baru adalah kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih Allah dalam Yesus Kristus. Kasih Allah dalam Yesus Kristus. Itu yang kita hayati pada setiap hari, membekali kita supaya juga kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sebulat-bulat hati, segenap jiwa, dan sepenuh akal budi. Dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu yang menjadi pegangan kita sehari-hari. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Sekali lagi, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, kita milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan, yang terbaik adalah kita memuliakan Tuhan. Dari kehidupan kita yang memuliakan Tuhan, kita mendapatkan kebahagiaannya. Kebahagiaan kita adalah di dalam kita memuliakan Tuhan. Walaupun seringkali hidup memuliakan Tuhan itu jauh lebih sulit daripada kalau kita lihat kehidupan-kehidupan yang lain. Tetapi memang yang terbaik adalah harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Jangan sampai kita mau ditarik ke arah yang lain yang tidak untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa melaksanakan itu dalam hidup sehari-hari? Yaitu kalau sehari-hari juga kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan. Dari membaca firman Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita mengenal kehendak Tuhan, kita mengenal kasih Tuhan yang kita harus lakukan. Dari diri kita sendiri gak ada itu kasih, tapi dari membaca firman Tuhan, datang dari kuasa Tuhan, kita mempunyai pegangan dan Tuhan memberikan kemampuan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi ada doa dengan tekun, ada membaca firman Tuhan dengan kerinduan yang kita lakukan sehari-hari, barulah kita bisa berjalan dengan tujuan itu, yaitu memuliakan Tuhan. Seringkali orang berkata, kami sibuk tidak bisa melakukan saat teduh pada awal tiap hari. Karena salah. Kita salah mendekati itu. Karena kita mendekatinya dengan metode induktif. Dari sibuk, bagaimana ya kita menyisihkan waktu? Terbalik, seharusnya deduktif. Mulai dari yang penting. Mulai dari yang tujuan. Kita siapkan. Tuhan tidak menuntut banyak. Tapi sepanjang yang bisa kita lakukan pada awalnya mungkin sangat terbatas, tapi dengan sukacita, dengan disiplin tiap hari pada awal hari yang baru kita menyediakan waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Nanti Tuhan membekali kita untuk mengatur waktu-waktu ke depan yang masih panjang itu, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita memanage kegiatan kita. Kalau kita awali bersama dengan Tuhan, akan menjadi jauh lebih baik, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan kita dalam kasih. Mulailah dengan menghadap Tuhan dalam saat teduh. Saya boleh bersaksi, saudara-saudara,
bahwa saya melakukan itu sejak kecil. Karena hamba Tuhan yang mengajar saya begitu baik. Dan saya terus melakukannya sampai sekarang ini dalam usia yang sudah sangat lanjut. Dan saya terus bersama Tuhan di dalam perjalanan hidup saya, dalam suka duka. Sebagai contoh, saudara-saudara, bahwa banyak kesulitan. Khususnya pada waktu saya masih menjalankan misi, misalnya ke daerah yang terpencil, ya, di mana tidak ada air bersih dan sebagainya, dan pergi dengan kapal laut, begitu sulitnya menyediakan waktu untuk mencari tempat sendirian, untuk baca firman, untuk berdoa. Saya mencari tempat, kadang-kadang di bawah, di dek, naik lagi, sampai ada tempat, tapi gelap. Saya bawa senter, ya, baterai yang kecil, dan saya membaca dengan baterai yang kecil, dengan Alkitab yang kecil, yang bisa masuk saku. Atau kalau saya terbang pada malam hari ke Eropa misalnya, atau kemana, ya, waktu itu belum ada HP, saya membawa juga Alkitab yang kecil. Kalau pagi, saya selalu buka dengan firman Tuhan dan berdoa. Dan itulah yang saya lakukan sehari-hari. Karena saya anggap itu yang terbaik. Itu yang saya rindukan. Supaya saya mulai dengan Tuhan. Tuhan memimpin saya sepanjang hari itu. Dan diakhiri juga dengan mengucap syukur pada Tuhan pada malam sebelum tidur. Itulah cara hidup saya. Saya bukan untuk memberi pameran, tetapi pengalaman. Pengalaman yang bisa Anda coba, Anda lihat. Kalau itu baik, mari kita lakukan bersama-sama. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita akan memasuki tahun yang baru dengan bekal hidup dalam kasih. Dan yang kita tinggalkan adalah hidup dalam kebencian, dalam ketidaksenangan, dalam ingin membalas dendam. Karena semuanya itulah lawan dari kasih. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami supaya kami mempersiapkan diri dengan baik memasuki tahun 2021 bersama Tuhan, untuk Tuhan, dan juga oleh Tuhan yang selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami, dan selalu melengkapi kami dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.